Shalom, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam realita hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita dituntut harus bisa hidup di dalam kasih. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama menjadi bagian yang paling penting dalam hidup kita setiap hari. Kasih yang tulus mesti kita wujud nyatakan dalam keseharian hidup kita. Karena itu, bagian firman Tuhan di saat ini dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 mengatakan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Ada beberapa nilai penting di sini yang penulis mau tekankan. Yang pertama, kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang kita wujud nyatakan dalam keseharian hidup kita adalah kasih yang tulus. Lakukanlah yang baik dan jauhkanlah segala yang jahat. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita belajar pada Yesus ketika mengalami masa penderitaannya. Ia ditolak, difitnah, dituduh. Tetapi Yesus berdiam diri. Justru ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini menjadi pelajaran menarik Bapak Ibu untuk kehidupan Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang percaya dalam menjalani masa Prapaskah, dan kita akan mengakhiri masa Prapaskah kelima. Ada kasih di sana, pengampunan yang mesti kita terapkan. Sehingga kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 9. Bahwa kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya, mari kita terapkan kasih kita yang tulus kepada semua orang. Sekalipun kita dibenci. Kita tetap melakukan hal-hal yang baik dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi saudara dan saya dalam mengakhiri masa Prapaskah yang kelima. Firman Tuhan juga memberi kesaksian untuk kehidupan saudara dan saya bahwa dalam situasi hidup apapun, kasih itu dia menjadi penting. Ada dua hal di sini, kasih dan pengampunan. Biarlah menjadi bagian yang penting dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Persekutuan yang berkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan dengar, biarlah menjadi pedoman bagi kami semua dalam menjalani kehidupan kami teristimewa dalam masa-masa Prapaskah ini. Dan ketika kami akan mengakhiri masa Prapaskah kelima, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, supaya kami tetap menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang percaya, yang tetap menerapkan pola hidup dalam kasih yang tulus dan memberikan pengampunan ketika kami merasa kami disakiti, ketika kami merasa ditolak ataupun dituduh terhadap segala sesuatu yang tidak pernah kami lakukan. Namun kebenaran firman-Mu biarlah menjadi pedoman bagi kami untuk belajar pada Yesus yang tetap memberikan pengampunan bagi semua orang. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, kebenaran firman-Mu tetap menguatkan kami semua dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan dan belas pengasihan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bahwa kita boleh menjalani hidup di masa Prapaskah yang kelima. Dalam setiap kehidupan yang kita jalani,
terkadang dibarengi dengan berbagai tantangan dan persoalan, tetapi kita percaya bahwa kita mampu melewatinya karena Tuhan selalu ada bersama dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Selamat mengakhiri masa Prapaskah kelima dan selamat juga memasuki masa Prapaskah yang keenam. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian di dalam ibadah Minggu Prapaskah ke-6 dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Shalom.